Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa iyyah. Alladzi man tawakkala alaihi kafah wa man istahdahu hada. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-muhtaram wal mukarram, para alim ulama, wabil khusus pengasuh Pondok Pesantren As-Salam Kiai Jufri Al-Baidawi berserta keluarga. Dan tak lupa kepada segenap jajaran para asatid wal ustadzah di Pondok Pesantren As-Salam serta teman-teman seperjuangan yang kami banggakan dan kami cintai. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berwajah di waktu yang insya Allah penuh barokah ini. Untuk kedua kalinya, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kita kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar dengan adanya agama Islam. Serta tak lupa kepada para sahabat Nabi serta keluarga beliau. Para pemirsa rahimakumullah, pada pertemuan kali ini, izinkanlah saya untuk menceritakan tentang sebuah kisah kecintaan seseorang kepada Rasulullah. Berkat selawatnya, ia mendapat syafaat di hari kematiannya. Yani pada zaman dahulu ada seorang ahli maksiat. Dia gemar bermaksiat hingga masyarakat sangat membencinya. Dan akhirnya dia pindah kampung bersama anaknya. Pindah kampung, di tengah-tengah perjalanan, si orang yang bermaksiat ini mengalami sakit hingga mengantarkannya pada kematian. Si anak di sini sangat sangat shock. Dan yang lebih shock lagi ketika dia melihat wajah ayahnya yang hitam legam. Lalu dia pun menangis tersedu-sedan hingga malam sampai tertidur. Dan seketika itu dia juga bermimpi bertemu dengan seorang pria dengan tubuh yang tegap dan wajah yang sangat tampan. Lalu pria itu mengusap tangannya pada wajah ayahnya yang legam tadi hingga wajah ayahnya itu menjadi putih bersih. Lalu si anak tadi bertanya, "Wahai, siapakah engkau Tuan? Sangat baik hati dan sangat tampan pula." Gitu. Lalu pria ini menjawab, "Saya adalah nabimu dan nabi ayahmu. Saya adalah Muhammad bin Abdullah. Saya tahu bahwa ayahmu itu gemar bermaksiat, banyak melakukan maksiat, tapi ketika suatu malam dia pernah menangis sembari membaca sholawat kepadaku. Dan aku menyimpan sholawatnya untuk syafaatnya kelak di hari kiamat. Akan tetapi aku sudah tidak sabar ingin menolongnya hari ini." Dan seketika si anak tadi terbangun, lalu ia melihat ke wajah ayahnya dan sungguh wajah ayahnya yang awalnya hitam kini menjadi putih bersih atau normal. Nah, sejak itulah si anak tadi tidak pernah berhenti bersolawat siang dan malam kepada Rasulullah SAW. Berbicara tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang yang paling terdepan yang telah membuktikan rasa cintanya ialah adalah para sahabat Nabi. Begitupun juga tentang kualitas kecintaannya. Para sahabatlah yang paling tinggi kualitasnya, karena para sahabat lebih mengenal Nabi dan hidup bersama beliau. Beda dengan orang-orang yang hidup setelah para sahabat. Namun kita juga harus mengetahui di antara hakikat cinta kepada Rasulullah SAW guna mengukur seberapa besar cinta kita. Di antaranya adalah mengakui kerasulan Nabi Muhammad SAW, bahwa Nabi juga adalah seorang yang siddiq, amanah, fatonah. Lalu yang kedua,
meyakini bahwa syariat Nabi Muhammad atau As-Sunnah itu sederajat dengan Al-Quran, karena apa yang ada pada As-Sunnah juga ada dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, membela Rasulullah ketika beliau masih hidup dan setelah beliau wafat kita membela ajarannya, yakni dengan memahami, mengamalkan, dan menyebarluaskan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Lalu di antara hakikat cinta kepada beliau adalah mencintai apa yang beliau cintai, seperti keluarga beliau dan keturunan beliau. Nah, itu kita juga harus mencintainya kalau memang kita mencintai Rasulullah SAW. Dan di antara tanda orang yang mencintai adalah orang yang selalu menyebut orang yang dia cintai, yakni dengan bersolawat, mengingat Nabi, memuji Nabi. Maka sesungguhnya salawat itu adalah sebuah hal yang sangat istimewa dan sangat dahsyat gitu. Hingga Allah SWT dan para malaikat saja bersalawat. Yang mana dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga ini menjadi motivasi untuk kita agar kita selalu memupuk rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita kelak diakui menjadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri dan untuk para pemirsa sekalian. Walau a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.